Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Apakah sahabat telah mengalami perubahan? Sahabat, pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi proaktif di dalam perubahan. Perubahan di luar organisasi terkait dengan ekonomi. Sahabat, hingga saat ini pandemi belum berakhir. Saat pandemi melanda negeri ini, ada kecemasan akan terjadi krisis ekonomi. COVID sebagai penyebab utama dan awal dari kondisi ekonomi suatu negara. Bahkan tidak ada satu negara pun yang bisa memprediksi kapan COVID berakhir. Bila situasi ini mengakibatkan ekonomi merosot tajam, maka setiap negara akan mengalami koreksi ke bawah. Kondisi pertumbuhan ekonomi kita sempat mengalami kontraksi yang dalam sehingga pada akhir tahun 2020 mengalami pertumbuhan 2,07% dan pada triwulan kedua tahun 2021 tumbuh hingga 7,07%. Hal ini suatu kondisi yang sangat menggembirakan dan kita berharap ke depan akan terus membaik. Perubahan di luar organisasi terkait dengan situasi politik. Beberapa waktu yang lalu terjadi gelombang demonstrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pemicu demo ini salah satunya adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dari sisi pemerintah ingin mensimplifikasikan undang-undang yang saat ini dianggap tumpang tindih. Dampak dari perubahan ini diharapkan bisa menarik investor asing masuk ke Indonesia. Sementara dari masyarakat merasa dirugikan karena dianggap undang-undang tersebut mengurangi kesejahteraan mereka, sehingga mereka melakukan kegiatan untuk menyatakan pendapat. Pada prinsipnya hal ini tidak salah, karena kegiatan menyatakan pendapat ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hanya saja negara kita ini negara hukum, jadi silahkan menyatakan pendapat tapi jangan melanggar hukum. Perubahan di dalam organisasi terkait dengan pasar ekspor. COVID-19 melanda dunia. Pasar ekspor yang tadinya menjadi andalan dan harapan organisasi kini menurun drastis. Pada akhir tahun 2020, pasar ekspor mengalami penurunan hingga 7,7%. Hal ini mengakibatkan pendapatan dari pasar ekspor menurun secara drastis. Menghadapi situasi itu, organisasi terpaksa melakukan restrukturisasi agar proses bisa lebih efisien. Perubahan di dalam organisasi terkait dengan efisiensi. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut PPKM. Dampak dari ini semua, yang pertama dirasakan oleh sebuah organisasi adalah penurunan permintaan pasar atau order, dan konsekuensinya pendapatan menurun. Untuk bisa survive, organisasi terpaksa harus melakukan efisiensi di segala bidang. Dan faktor yang dominan dari struktur cost adalah sumber daya manusia. Maka terpaksa organisasi harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Perubahan di dalam organisasi terkait dengan struktur organisasi. Dampak dari pelaksanaan efisiensi yang mengurangi tenaga kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi adalah menata kembali fungsi-fungsi jabatan untuk digabungkan atau dihapuskan. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan job description antara jumlah order dengan jumlah karyawan yang ada. Di dalam hal seperti ini biasanya job seseorang akan bertambah atau merangkap dan tidak sesuai lagi dengan bidangnya. Jika Anda seorang yang proaktif, Anda akan memanfaatkan kesempatan seperti ini sebagai kesempatan atau peluang
untuk menunjukkan eksistensi atau keahlian Anda. Dunia telah berubah, sedang berubah, dan akan terus berubah. Apakah Anda sudah berubah? Sekarang Anda mau berbuat apa? Berbuat sesuatu dari sekarang. Bagi yang masih aktif bekerja, sadarilah suatu organisasi melakukan efisiensi tujuannya untuk survive dan berkembang. Sudahkah Anda berkontribusi terhadap sasaran organisasi tersebut? Jika Anda orang yang proaktif, berbuat sesuatu minimal terhadap pekerjaan Anda, lingkungan kerja Anda, atau organisasi di mana Anda bekerja. Karena buat orang yang proaktif, perubahan adalah kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya atau kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Bagi yang sudah tidak bekerja, berbuatlah sesuatu dari sekarang. Jika Anda ingin kembali bekerja atau ingin berwirausaha, persiapkan dari sekarang. Apa yang harus kita perbuat agar kita bisa mendapatkan pekerjaan kembali atau bisa menjalankan wirausaha? Sahabat, masih ingat dengan materi saya sebelumnya, cara mudah meraih sukses. Ada 4 tahapan untuk meraih sukses. Ada kemauan, cari ilmunya, cari teman sebanyak mungkin, berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Coba lihat kembali materi tersebut agar bisa menginspirasi Anda. Untuk mengawali aktivitas, gunakan 4 kemampuan dasar manusia. Pada prinsipnya, setiap manusia mempunyai kesadaran, mempunyai imajinasi, mempunyai hati nurani, dan mempunyai kehendak bebas. Go! Ambil tindakan. Saatnya sekarang Anda menunjukkan eksistensi Anda. Terima kasih. Selamat berjuang, sobat. Semoga sukses menyertai Anda. Amin. Wow.